Minasan, hai, nani ga suki? Oke, hai minasan, konnichiwa, Nadira desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, kita kembali lagi ke catatan Jepangku dan sekarang kita akan belajar bahasa Jepang lagi. Oke, nah sekarang materi apa yang akan kita bahas dalam catatan Jepangku di video kali ini? Oke, kalau kita lagi kenalan sama orang, biasanya kita suka ditanyakan. Yang pertama, kita suka ditanya nama. Yang kedua, umur. Yang ketiga, pekerjaan. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau bertanya tentang pekerjaan, maka pertanyaan-pertanyaan tentang pekerjaan itu akan berupa, kamu kerja di mana sih? Kamu kerjanya apa sih? Atau mungkin, kamu sekolah di mana? Sekarang kelas berapa? Dan semacamnya. Sekarang, bagian yang akan kita bahas adalah kamu kerja di mana? Kamu sekolah di mana? Nah, kalau kita ditanya kayak gitu dalam bahasa Jepang, gimana ya cara jawabnya? Oke, nah sekarang kita langsung lanjut aja ke materi. Yuk, let's check it out! Oke, sekarang kalian bisa lihat gambar yang ada di bawah ini, ya. Oke, di bawah ini ada dua orang yang lagi ngobrol nih. Yang pertama yang pakai baju ungu, dan yang kedua adalah rambut yang dikepang, pakai baju pink. Nah, perempuan baju ini bertanya, "Oshigoto wa?" Kemudian perempuan yang rambutnya dikepang ini, dia bilang, "Watashi wa ABC no shain desu." Nah, kira-kira situasinya akan seperti ini. Nah, sekarang kita akan bahas bagian grammarnya. Oke, perempuan yang tadi rambutnya dikepang itu, dia bilang kalau watashi wa ABC no shain desu. Nah, ABC no shain. Kalau kita lihat di situ polanya adalah menyebutkan institusinya dulu, kemudian baru menyebutkan jabatan atau posisi dia bekerja. Maka kita akan mendapatkan pola kalimat institusi no jabatan. Oke, contoh kalimatnya seperti apa sih? Misalnya, aku adalah pelajar dari SMA Sakura. Maka institusinya adalah Sakura Koko dan jabatannya adalah pelajar, yaitu gakusei. Jadi kalimatnya akan menjadi watashi wa Sakura Koko no gakusei desu. Sekarang kalau misalnya kalimat yang kedua ya. Nah, contohnya misalnya aku adalah karyawan BCA. Nah, di sini institusinya adalah BCA dan jabatannya adalah karyawan. Maka kalau kita menggunakan pola tadi, institusi no jabatan, maka BCA no shain. Nah, kalau kita masukin ke dalam kalimat, maka kalimatnya akan menjadi watashi wa BCA no shain desu. Gampang ya? Oke, nah sekarang adalah giliran kita untuk latihan. Di sini ada satu bangunan bernama Ichigo. Dia adalah sekolah. Ya, sekolah Ichigo namanya. Kemudian kita adalah seorang pelajar. Maka kalau kita mau bilang aku adalah pelajar dari sekolah Ichigo, maka dalam bahasa Jepang adalah, coba kalian jawab. Yap. Watashi wa Ichigo Gakko no gakusei desu. Nice. Oke, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Misalnya nih, ada rumah sakit. Namanya Momiji. Dan kalian adalah seorang dokter. Maka kalau kalian bilang, aku adalah dokter di rumah sakit Momiji, maka dalam bahasa Jepang adalah
Yap, watashi wa Momiji Byouin no isha desu. Oke, nice. Nah, yang selanjutnya di sini ada gambar sekolah yang bernama Hanami. Sedangkan pekerjaannya adalah guru. Kalau kita mau bilang, aku adalah guru di sekolah Hanami, maka dalam bahasa Jepang adalah ya, watashi wa Hanami Gakko no Kyoshi desu. Loh, bukannya kalau guru itu sensei ya? Oke, pasti ada yang bertanya kayak gitu. Sensei bisa digunakan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi kalau untuk diri sendiri biasanya kita pakai kyoshi. Nah, sedangkan sensei itu untuk orang lain. Nah, sekarang kita langsung ke contoh aja. Gimana sih cara penggunaan sensei dan kyoshi? Nah, kalau kita lihat di gambar sini, ada sekolah Hanami. Dan di sini juga pekerjaannya masih sama, yaitu adalah guru. Nah, tapi guru ini bukan saya, melainkan Tanaka. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membuat kalimat Tanaka adalah guru di sekolah Hanami, barulah kita menggunakan kosakata sensei. Jadi, dalam bahasa Jepang adalah ya, Tanaka-san wa Hanami Gakko no sensei desu. Ya, nice. Bisa kan? Gampang ya? Oke. Minasan, hai. Do desu ka? Gimana? Kalian udah ngerti kan caranya ya? Berarti kalian sekarang udah bisa menyebutkan di mana kalian bekerja, di mana kalian sekolah, dan semacamnya. Kalau kalian udah ngerti cara bikin kalimat, coba kalian latihan dengan cara menuliskan kalian kerja di mana dan kalian sekolah di mana di kolom komentar. Hai, oke, kita akan belajar sampai sini dulu. Oleh karena itu, maka kita akan akhiri video ini sampai di sini. Hai. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman kamu yang mau belajar bahasa Jepang juga. Oke, ここまで終わりにしましょう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。